Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pembelajaran PPKN. Di minggu ini kita akan belajar PPKN pada subbab materi baru. Sebelumnya pada minggu kemarin kita bersama-sama telah belajar mata pembelajaran PPKN pada bab yang kedua, yaitu bab sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hakikat demokrasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah materi baru, yaitu tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, dan kalian jangan lupa siapkan alat tulisnya ya untuk mencatat materi yang nantinya akan Ibu sampaikan. Nah, pada materi minggu yang lalu kita sudah belajar hakikat demokrasi, pengertian dari demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan juga prinsip-prinsip demokrasi. Nah, Ibu ingin mereview ulang materi minggu kemarin, bahwasanya demokrasi itu berasal dari kata Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Sehingga ketika kata demos dan kratos atau kratein disatukan menjadi kata demokrasi, itu menjadi pemerintahan rakyat. Nah, dalam demokrasi ini rakyatlah yang menjadi tumpuan, karena bahwasanya rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara demokrasi. Nah, demokrasi menurut KBBI merupakan pemerintahan rakyat, sedangkan menurut Abraham Lincoln yang merupakan Presiden Amerika Serikat ke-16, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, selanjutnya pada pembelajaran minggu lalu juga Ibu sudah menjelaskan terkait klasifikasi demokrasi. Nah, di dalam demokrasi itu terbagi menjadi 3 klasifikasi demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, ada demokrasi formal, lalu ada demokrasi material, dan juga demokrasi gabungan. Sedangkan pada klasifikasi yang lain, yaitu berdasarkan ideologinya, ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Dan yang terakhir, klasifikasi demokrasi ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, di minggu yang lalu juga Ibu sudah menjelaskan adanya prinsip-prinsip demokrasi. Nah, untuk materi minggu lalu, silakan kalian ulas kembali. Kalian lihat materinya pada buku paket yang telah Ibu sediakan pada halaman Google Classroom, yang dimana buku paket tersebut merupakan buku paket yang berisikan materi-materi yang nantinya akan kita bahas, dan juga materi yang telah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Baik, pada bab selanjutnya, ini adalah bab dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Pada bab kali ini, kita akan membahas prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dan juga periodisasi demokrasi di Indonesia. Kita akan membahas prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia pada subbab yang pertama. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia itu terdapat 10 butir. Yang Ibu tampilkan di sini ada 6 butir dulu. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, demokrasi di Indonesia ini mengandung sistem adanya demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara kita sebagai warga negara, kita diberikan hak dan kewajiban untuk memiliki Tuhan ya, untuk memiliki kepercayaan di mana negara itu melindungi kita sebagai warga negara untuk memiliki atau percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan karena dalam hal ini sesuai dengan nilai atau kaidah ketuhanan yang Maha Esa yang dianut sebagai
salah satu cikal bakal di mana Indonesia itu merdeka dikarenakan ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga demokrasi di Indonesia menerapkan adanya prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia bukan hanya mengandalkan pada otot semata, bukan hanya mengandalkan pada kekuatan tenaga semata, tetapi juga apa? Adanya kecerdasan di dalamnya. Adanya kecerdasan kita sebagai warga negara, kecerdasan dalam hal rohaniah, akliyah, rasional maupun emosional. Kemudian demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dalam hal ini maksudnya adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuatan tersendiri di dalam demokrasi, rakyat itu berdaulat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, maka secara prinsip rakyatlah yang memegang kedaulatan. Namun dalam batas-batas tertentu, karena kedaulatan rakyat itu juga dipercayakan melalui perwakilan-perwakilan kita, seperti perwakilan kita yaitu MPR yang terdiri dari DPR dan juga DPD, maupun juga melalui DPRD. Selanjutnya ada demokrasi dengan demokrasi di Indonesia dengan rule of law ini memiliki 4 makna penting. Yang pertama ada legal truth atau kekuasaan negara yang harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Kemudian ada legal justice, yaitu kekuasaan negara yang memberikan keadilan hukum. Yang selanjutnya, yang ketiga ada legal security atau kekuasaan negara yang menjamin kepastian hukum. Dan yang terakhir adalah legal interest atau kekuasaan yang berisikan kedamaian dan pembangunan. Selanjutnya ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Di dalam demokrasi dalam pemisahan kekuasaan negara ini, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang terbatas secara hukum, namun dikuatkan melalui apa? Melalui pembagian kekuasaan negara. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pembagian dan pemisahan kekuatan lembaga suatu negara atau yang biasa disebut sebagai division and separation of power. Yang sistem pengawasannya ini dilakukan melalui sistem check and balance. Selanjutnya adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan hak asasi manusia sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwasanya hak asasi manusia itu sudah kita bahas pada pertemuan minggu, yaitu di bab yang pertama. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi di Indonesia itu mengakui adanya hak asasi manusia yang tujuannya itu bukan hanya untuk menghormati hak-hak manusia, tetapi lebih lagi untuk apa? Meningkatkan harkat dan martabat kita sebagai manusia, makhluk Tuhan yang seutuhnya. Baik, bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada demokrasi dengan pengadilan merdeka. Maksudnya apa Bu dengan pengadilan merdeka? Adanya sistem pengadilan merdeka di Indonesia tuh, sistem pengadilan merdeka itu sistem pengadilan yang independen, itu memberikan peluang kepada kita, memberikan peluang seluas-luasnya kepada kita dengan menerapkan adanya persamaan hak dan kewajiban asasi manusia di depan hukum. Hal ini sudah kita bahas bahwasanya negara itu melindungi ya adanya bagaimana kita memiliki persamaan di depan hukum. Negara itu menjamin hak kita dan kewajiban asasi kita di depan hukum untuk sama dengan
hak asasi warga negara Indonesia yang lain. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada strata ataupun kasta di dalam pengadilan merdeka. Semua orang itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya ada demokrasi dengan otonomi daerah. Dalam hal ini, adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Itu memunculkan adanya peraturan pemerintahan. Nah, untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri, yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu disebut sebagai otonomi daerah. Jadi dalam hal otonomi daerah ini, daerah itu mengatur urusan rumah tangganya sendiri melalui pembatasan-pembatasan kekuasaan negara dalam hal eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Selanjutnya, ada demokrasi dengan kemakmuran. Nah, maksud dari demokrasi dengan kemakmuran ini merupakan tujuan akhir bagaimana negara itu menginginkan adanya kemakmuran bagi warga negaranya. Demokrasi di negara Indonesia itu bukan hanya soal kebebasan tentang hak dan kewajiban, ataupun bukan hanya tentang pembagian kekuasaan kenegaraan saja, tetapi demokrasi itu lebih lagi digunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia itu untuk memakmurkan adanya rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ada demokrasi dengan berkeadilan sosial. Maksudnya dalam hal ini adalah menggariskan keadilan sosial untuk berbagai kelompok, berbagai golongan, berbagai ras, suku, bangsa, berbagai lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan karena demokrasi di Indonesia menganut prinsip berkeadilan sosial atau demokrasi yang menggariskan adanya kebersamaan. Tidak ada hal yang dibeda-bedakan di dalam demokrasi, prinsip demokrasi di Indonesia bagi warga negara Indonesia. Jadi karakter utama dalam demokrasi, prinsip-prinsip di demokrasi Pancasila ini tercantum di dalam sila keempat Pancasila yang mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, lalu hikmat kebijaksanaan, dan cita-cita permusyawaratan di Indonesia adalah mewujudkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mengatasi berbagai masalah negara yang sangat kompleks maupun dalam mengatasi permasalahan perseorangan ataupun kelompok. Sehingga di dalam demokrasi Pancasila memuat adanya prinsip-prinsip demokrasi yang memuat berbagai nilai-nilai moral yang berasal dari cita-cita luhur pendiri bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya ada demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, lalu keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, lalu ada mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Lalu ada mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, nilai moral yang terkandung di dalam demokrasi Pancasila ini merupakan inti dari demokrasi yang ada di negara kita, negara Indonesia, yang secara turun-menurun diturunkan dari para pendiri bangsa untuk apa? Untuk kita hayati, untuk kita amalkan sebagai warga negara Indonesia, yang dimana nilai-nilai ini merupakan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui demokrasi Pancasila. Oke, selanjutnya ada konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yang menganut prinsip demokrasi sebelum dan setelah diamandemen. Nah, Ibu ambil satu contoh pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum diamandemen, Konstitusi Negara Indonesia pada pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sedangkan setelah diamandemen atau setelah mengalami perubahan, kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, di sini ada perbedaan ya antara yang tadi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, kemudian setelah amandemen kedaulatan rakyat itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada bagian bawah dalam konstitusi KRIS dan juga dalam UUD 1950 pada pasal 1 juga setelah dan sebelum dan setelah amandemen itu berganti. Karena apa? Karena konstitusi tersebut berlaku berdasarkan pada prinsip demokrasi yang sedang dianut oleh negara tersebut. Jadi ketika demokrasi di negara Indonesia itu berganti, ya konstitusi dari negara Indonesia yang pernah berlaku di Indonesia itu pun bisa untuk berganti karena sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah suatu sistem pemerintahan yang demokratis atau tidak dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Van Gavar berikut ini. Pertama adalah akuntabilitas. Jadi, setiap pemegang jabatan kekuasaan negara itu yang dipilih oleh rakyat harus bisa mempertanggungjawabkan perilaku dirinya. Bukan hanya dirinya sendiri yang dinilai oleh rakyat, tetapi juga keluarganya, baik anaknya maupun istrinya. Jadi, dalam akuntabilitas ini, setiap pemegang jabatan dalam negara demokrasi itu harus bisa mempertanggungjawabkan dirinya dan juga keluarganya untuk bertingkah atau berperilaku sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah rotasi kekuasaan. Nah, rotasi kekuasaan ini terjadi secara berkala dengan teratur dan damai. Jadi, peluang sebagai kekuasaan, peluang sebagai pemegang jabatan kekuasaan negara itu kita sebagai rakyat memiliki peluang yang amat besar karena kekuasaan itu tidak tertutup bagi satu orang. Kekuasaan di negara demokrasi itu tidak tertutup hanya bagi satu orang, melainkan kekuasaan tersebut itu bisa dipilih berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagaimana kita warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Selanjutnya ada rekrutmen politik yang terbuka. Ini berkaitan pada bagian rotasi kekuasaan, bahwasanya untuk memungkinkan adanya rotasi kekuasaan diperlukan adanya sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya setiap orang itu yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik tertentu dipilih oleh rakyat untuk memiliki peluang yang sama dalam menjabati suatu jabatan tertentu. Selanjutnya adalah pemilihan umum. Pemilihan umum ini di dalam negara demokrasi dilaksanakan secara teratur. Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan adanya rotasi kekuasaan melalui rekrutmen politik yang terbuka. Jadi, bentuk dari pemilu ini bisa dilakukan dengan cara kampanye ataupun melalui penghitungan suara. Dan yang terakhir adalah pemenuhan hak-hak dasar. Jadi, di negara demokratis, setiap warga negara itu dilindungi hak dasarnya seperti hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk berserikat, maupun hak untuk menikmati kebebasan pers yang ada di negara kita, negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Nah, dalam kelima indikator ini adalah elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara yang demokratis. Pertanyaannya adalah, apakah negara Indonesia itu sudah menerapkan indikator tersebut? Jawabannya bisa kita ketahui dalam pertemuan selanjutnya ketika kita membahas pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu. Baik, demikianlah penjelasan materi Ibu pada pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan tulisan di kolom Google Classroom dan jangan lupa isi kehadiran melalui Google Classroom dan
isi kehadiran melalui kolom komentar yang telah disediakan melalui kanal YouTube ini. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah Ibu berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.